Bagaimana sih dok yang pertama ini cara mengenali gejala dan tanda penyakit pada ginjal yang kita punya ini? Maka cara tergampang atau cara termudah untuk mengetahui kita ada gangguan ginjal atau tidak ya. Nah, kalau ketika kita sudah mungkin mendeteksi dan ginjal saya bermasalah nih, mungkin pemeriksaan apa saja ya dok yang dilakukan untuk memastikan bahwa ini benar-benar sudah kena ke ginjal? Dok, apa ini nih penderita ginjal boleh melakukan ibadah puasa? Halo Sobat Harjo, senang sekali saya Anang bisa hadir kembali dalam Kopi Saras Ngobrol Happy Sehat Waras. Dan pada edisi kali ini kita akan berbicara atau berbincang-bincang terkait dengan deteksi dini penyakit ginjal. Apa dan bagaimana, nanti kita akan langsung menghadirkan salah satu dokter yang kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Litwina Tika, spesialis penyakit dalam. Apa dan bagaimana terkait dengan deteksi dini penyakit ginjal? Jangan kemana-mana, kita ikuti terus Ngopi Saras, Ngobrol Happy Sehat Waras. Dan sesuai janji saya tadi, kita masih ada di Ngobrol Happy Sehat Waras atau Ngopi Saras. Dan sudah ada narasumber yang luar biasa di sela-sela kesibukannya untuk bisa hadir di Ngopi Saras. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Apa kabar dokter? Luar biasa. Iya, wah luar biasa sekali. Sambil masih melayani pasien-pasiennya, dokter katanya sibuk sekali nih bulan-bulan ini ya dok ya? Luar kota, di SPAU juga, bener gak dok? Menurut gosip aja. Oh, menurut gosip. Gosipnya berarti nggak bener ya. Baik, Dr. Litwina Tika, spesialis penyakit dalam. Kita akan ngobrolin tentang deteksi dini penyakit ginjal. Wah, hari ini kita ngobrolin yang nggak serem-serem ya dok ya. Masalah ginjal. Biasanya masalah itu katanya pusatnya tubuh dari kita. Oh, gitu. Bener nggak sih? Salah satu organ penting. Salah satu organ penting. Tapi kita akan kupas tuntas nanti dok. Meskipun kita punya waktu yang sedikit tapi kita nanti bisa lah untuk dipadatkan ya dok ya. Dokter kenalan dulu dong. Ini meskipun kali kedua kita berjumpa di Ngopi Saras, tapi mungkin Sobat Harjo ingin mengetahui siapa sih Dokter Tika sebenarnya? Selamat pagi Sobat Harjo sekalian, saya Dr. Litwina Tika Trisnawati, spesialis penyakit dalam, biasa dipanggil Tika. Baik, Dokter Tika, spesialis penyakit dalam ya. Nah ini kita akan ngobrolin terkait dengan ginjal dok. Nah, bagaimana sih dok yang pertama ini cara mengenali gejala dan tanda penyakit pada ginjal yang kita punya ini? Kita berawal dari apa sih fungsi ginjal ya? Betul. Kita berangkat dari itu. Jadi ginjal adalah salah satu organ penting di dalam tubuh yang berfungsi menjaga keseimbangan cairan dan asam basa. Paling gampang ginjal itu berfungsi menghasilkan urin atau air kencing ya. Betul. Air kencing yang sehat. Nah, sesuai dengan fungsinya, maka cara tergampang atau cara termudah untuk mengetahui kita ada gangguan ginjal atau tidak ya dengan melihat air kencing kita, melihat urin kita. Apa yang dilihat? Satu, frekuensinya, sering atau tidaknya. Normalnya minimal 4 kali sehari lah. 4 kali sehari. Bangun tidur pasti ya, siang hari, sore hari saat mandi dan sebelum tidur. Minimal banget ini. Kemudian satu frekuensi ya, dua jumlahnya. Jumlahnya kalau berdasarkan teori itu setengah sampai 1 cc per kilo per jam. Anggap kita beratnya 50. Berarti 1 cc 50 ya. 50 kali 24 berapa tuh? Banyak. Ya anggap sih sekitar 1 liter lah ya. 1 liter. Itu dalam satu hari. Kemudian tadi sudah jumlah frekuensi, yang ketiga warnanya. Semakin bening semakin bagus. Semakin keruh berarti tanda kita ada masalah nih pasti ya. Ada masalah atau kurang minum Baik. Dok, kalau ini berdasarkan usia nih, tadi sampelnya ada 50. Anak kecil tuh
juga bisa nggak sih dok ketika ini kok berlebih pada malam hari contoh gitu, bisa dipastikan bisa mengarah ke ginjal nggak sih? Oh iya, ginjal bisa menyerang siapa saja dari balita, misalnya dari bayi sampai usia lansia, tapi tergantung jenisnya apa sakitnya. Kan macam-macam ya, bisa infeksi yang paling sederhana, misalnya infeksi saluran kencing kan bisa kena ginjal, itu bisa kena siapa saja. Terus kita ibaratnya ada istilahnya cinta. Singkatannya. Oh cinta singkatan. Cinta, jadi C itu kongenital. Jadi kelainan ginjal akibat penyakit bawaan. Memang dari sononya sejak lahir ginjalnya ada masalah. I, infeksi, bisa karena virus, bakteri, jamur dan sebagainya ya. Bisa infeksi saluran kencing yang sering kita lihat sehari-hari. N, neoplasma, jadi tumor. Jadi tumor ginjal mulai dari yang jinak sampai yang ganas ibaratnya. P, trauma. Trauma misalnya kecelakaan, ginjalnya kena, itu bisa kena siapa saja ya, gitu. Terus yang terakhir A itu apa saja, itu bisa karena obat-obatan, misalnya gitu. Yang kemarin lagi ngetren ya, karena paracetamol sirup bisa kena anak-anak kan, gitu. Atau misalnya kita konsumsi obat tanpa resep dokter, minum anti nyeri, misalnya pegelinu terus diminum terus, nah itu juga bisa membuat ginjal. Bisa, gitu. Jadi ini tadi cinta yang itu apa saja yang dikonsumsi oleh kita. Kalau bahasa Inggrisnya sih autonomous ya, jadi bisa apa aja. Baik. Nah kalau ketika kita sudah mungkin mendeteksi dan ginjal saya bermasalah nih, mungkin pemeriksaan apa saja ya dok yang dilakukan untuk memastikan bahwa ini benar-benar sudah kena ke ginjal seperti itu? Satu, urin pasti, karena kan kita berhubungan langsung dengan ginjal ya. Terus 2, darah pemeriksaan sederhana yang bisa diperiksa adalah ureum kreatinin. Apa sih itu ureum kreatinin? Ini gampangannya, ginjal itu seperti mesin cuci di dalam tubuh kita. Mesin cuci kan fungsinya untuk mencuci baju ya. Jadi sama mesin cuci yang di tubuh kita untuk mencuci darah kita. Dari apa? Dari racun, dari kotoran gitu ya. Nah, kalau mesin cucinya baik, otomatis kotorannya baik. Sedikit ya. Nah, kalau mesin cucinya bermasalah, kotorannya banyak. Nah, si ureum ini menggambarkan jumlah kotoran yang diizinkan dalam tubuh atau racun. Batasnya sekitar 30 gitu. Terus kreatinin itu juga menggambarkan sisa tadi kotoran yang bisa diizinkan itu maksimal 1,5. Itu penggambar itu. Kalau misalnya dia bisa meningkat sampai 1,5 kali naik, 2 aja, kita udah harus aware gitu. Harus aware ya, harus benar-benar hati-hati. Tadi urin, terus darah kita ureum kreatinin ya. Terus yang ketiga bisa juga dengan USG. Pemeriksaan radiologi sederhananya dengan harus USG. Dilihat gitu ya. Kalau dengan ronsen biasa nggak kelihatan ya, harus baik. Ini tadi udah kita membicarakan masalah usia. Saya agak merinding nih dok ketika kita ngobrolin masalah usia. Bukan melihat hantu, tapi kalau kita membahas ginjal tuh memang kadang, ini adalah salah satu alat vital dalam tubuh gitu kan. Gejala rentannya diderita usia berapa ya? Mungkin terus apa ini termasuk salah satu penyakit keturunan? Kalau diabetes mungkin ada ya dok ya, keturunan. Nah ini ginjal juga termasuk ke situ nggak? Bagus nih pertanyaannya. Untuk usia memang terbanyak dewasa ya. Dewasa di atas 40. Kalau yang memang ginjal yang umum kan kita bilangnya ginjal kronis yang bercuci darah itu yang paling sering itu. Itu memang di usia di atas 40. Kalau anak-anak biasanya karena yang tadi bisa karena pola makan? Atau pola makan lebih banyak dewasa banyak dewasa malah. Dewasa. Terus usia laki-laki perempuan sama saja, jadi nggak terbanyak pada laki-laki atau enggak. Ya memang terus nggak enaknya lagi kita kadang tuh nggak tahu gejalanya kita sedang sakit ginjal atau apa, karena kan kita nggak lihat ya urin kita seperti apa gitu. Tapi ada tanda-tanda nyeri nggak sih selain dilihat dari mungkin tadi frekuensi, warna dan sebagainya? Agak nyeri gitu di daerah perut di bawah itu gitu. Yang sering biasanya nyeri pinggang. Malah nyeri pinggang. Nyeri kemeng-kemeng, boyok ya.
koyok saya sakit gitu, kita bilangnya flank area ya, flank area. Jadi sini ya, pinggang agak atas. Sebelah kiri dong? Kanan kiri. Oh, kanan kiri ginjal juga? kita kan kanan kiri. Biasanya kalau itu, tapi sayangnya nyeri itu muncul seringnya kalau gangguan ginjalnya berkaitan dengan batu saluran kencing ya, itu akhirnya biasanya keluhannya kemeng-kemeng, nyeri. Nah, tadi dokter juga udah menyebutkan nih, penyakit ginjal kebanyakan identik dengan cuci darah. Nah, apa sih treatment lainnya untuk penyembuhan selain cuci darah? Mungkin ada metode apa dok selain cuci darah mungkin? Oh iya, jadi cuci darah ini kan terapi tahap akhir ya. Tahap akhir, finalnya ya, kalau sudah benar-benar kronis ya dok ya? End state kita bilangnya ya, end state renal disease, jadi perlu cuci darah itu untuk mengganti, karena ginjalnya tadi nggak bisa cuci, harus diganti kan dengan yang baru. Mesin yang baru. Jadi terapi cuci darah ini satu yang kita sering jumpai, pasti pakai mesin itu ya, jadi darah kita dialirkan mesin. Bisa juga cuci darah dengan peritoneal dialisis namanya, PD. Jadi cuci darahnya menggunakan tubuh kita sendiri, gitu. Ada teknik khusus gitu. Biasanya nanti darah kita atau itu diendapkan, jadi dimasukkan cairan, diendapkan di dalam perut, nanti cairan yang diendapkan itu akan menarik racun-racun terus nanti dibuang lagi, gitu. Terus ada teknik yang paling gampang ya donor. Transplantasi. Di Jogja bisa loh. Bisa ya? Di rumah sakit mana boleh disebutin? Atau di Sarjito. Di sini. Untuk RSPAU mungkin lagi on the way. Cita-cita boleh. Semoga ya kita berdoa bersama. Itu memerlukan kerjasama tim. Betul. Baik. Nah dok, ini ada pertanyaan nih, mitos atau fakta nih kalau bahwa penderita ginjal kronik itu dilarang mengkonsumsi buah-buahan? Oh iya. Betul. Jadi tidak semua buah diizinkan untuk ginjal kronis ya. Khusus ya ginjal kronis. Terutama pasien-pasien yang cuci darah. Itu kategorinya adalah buah-buahan yang tinggi kalium. Contohnya dong? Pisang malah ya. Kalau atlet malah harus banyak makan pisang ketika tanding, tapi ketika yang kronis pisang tuh bagus karena dia kalorinya tinggi, terus kaliumnya tinggi untuk otot. Tapi untuk pasien ginjal kalium yang tinggi ini berbahaya karena bisa mengganggu irama jantung yang kalau tertinggi banget ya sifatnya letal atau bisa tiba-tiba berhenti jantung gitu. Selain pisang, degan atau kelapa muda itu ya, itu juga kaliumnya tinggi. Terus ada juga belimbing, alpukat. Termasuk kalium tinggi ini ya buah-buahan itu ya. Padahal buah-buahan lokal sehat kalau makanya jaga ginjal kita biar kita bisa tetap mengkonsumsi buah-buahan ini. Betul sekali dokter, saya setuju. Dok, apa ini nih penderita ginjal boleh melakukan ibadah puasa? Boleh, tentunya setelah berkonsultasi ya dengan dokternya, berapa kadar ureum kreatininnya, terus urinnya masih keluar atau tidak gitu. Kalau mau latihan dulu. Seminggu sebelum puasa itu. Seperti apa ya perkembangannya? Kemudian pastikan minum cairan atau air putihnya harus cukup. Terus komposisi saat berbuka puasa harus lengkap, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak gitu, harus jangan minum kolak tok gitu ya. Harus ada nasinya, sayurnya gitu. Boleh. Baik, tapi pada kondisi pasien-pasien yang stabil ya. Kalau yang sering sesek itu nggak usah ya. Itu mungkin untuk lebih menjaga kesehatannya beliau ya. Baik, terima kasih dok. Yang terakhir nih dok, ada nggak sih? Udah terakhir sih, iya, ya? Kita sudah 20 menit dok, tapi ini berfungsi sekali untuk Sobat Harjo. Nah mungkin Sobat Harjo juga butuh informasi betul sekali terkait dengan bagaimana sih dok menjaga ginjal tetap sehat untuk Sobat Harjo dimanapun itu. Pastinya cukupi minum kita kebutuhan minum sehari-hari ya, minimal 2 liter lah. 2 liter. Terus rajin periksa atau kita punya singkatan secara umum singkatan lagi nih untuk penyakit tidak menular. Salah satunya ginjal ini bukan penyakit tidak menular ya. Itu kita ada istilah cerdik. Cek kesehatan berkala, enyahkan asap rokok, rajin olahraga, terus lagi D, diet seimbang, istirahat cukup, kelola stres.
Wah, kalau lo stres ini ya kadang-kadang aduh air bulan masih stres ya. Teman saya juga itu produser kita itu kurang olahraga itu dok ya. Sama kameramen saya juga itu kurang olahraga. Tapi untuk ginjal sih fokusnya ke air minum ya. Pastikan kita cukupi kebutuhan air minum kita tadi 30 cc per kilo. Jadi kalau berat kita 50, 1,5 liter minimal. Kalau bisa 2 liter, 3 liter bagus. Terus cek ini apa namanya pipis kita. Pipisnya dicek kalau pipis lihat warnanya apa. Cek pipis diri sendiri ya dok ya, jangan cek pipis orang lain ya. Luar biasa sekali kita ada informasi pencerahan terkait dengan ginjal. Tadi ada mitos-mitos juga yang sudah dijawab oleh dokter Litwina Tika, spesialis penyakit dalam. Terima kasih dok sudah hadir. Sama-sama. Luar biasa ini kali kedua. Boleh tepuk tangan dong. Ini yang kedua. Siapa tahu besok hadir kembali dengan tema yang lain karena penyakit dalam itu nggak ngomongin ginjal saja dok ya. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih teman-teman Sobat Harjo dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kita belajar terkait dengan deteksi dini penyakit ginjal ya. Sudah dijelaskan tadi dan semoga ini menambah wawasan teman-teman semuanya untuk mengenal dan mendeteksi dini penyakit ginjal ya. Baik, saya Ana dan Dr. Litwina Tika, spesialis penyakit, mohon pamit dan sampai jumpa. Bye-bye.